Phoenix Daris Radio Station. Hey, selamat siang. Bener ya, kata Bayu tadi hari ini tidak cuman Bayu, karena ada Doi yang juga siang hari ini nemenin kamu. Ini jam-jam sebenarnya habis makan siang ngantuk ya. Cuman nggak usah ngantuk lah. Mikirin adalah bagaimana kita bisa nambah secara financial gitu. Makan siangnya juga udah dikontrol, nggak terlalu yang kayak pricey banget. Tapi kalau ngomongin masalah investasi, masalah uang juga, mungkin ada berapa di antara teman-teman kita yang kayak nyimpen uang ya udah cukup di rumah aja, atau kayak Doi sama gitu, berangkasnya segede kulkas, gede banget gitu ya, isinya mah kagak ada. Cuman kayak pengen untuk ngerasa secure aja, ngerasa aman. Cuman kalau kemarin-kemarin juga di sosial media, bahkan di radio, atau bahkan di media apapun, kamu pernah dengar ada lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau kemarin cuma tahu istilahnya LPS doang, hari ini kayaknya kita harus lebih dekat sama mereka deh, biar kita tahu sebenarnya LPS itu apa, terus fungsinya apa, and then kayak lo bener gak sih kayak ngerasa aman ketika ada teman-teman LPS gitu. Karena mungkin ketika kita baca berita di media, ada beberapa kasus di mana orang kayak panik uangnya hilang, atau bahkan kayak bingung gue harus proses kemana, padahal uangnya didapat dengan susah payah, kayak 9 jam per hari ngabisin waktu untuk kerja, belum lagi rumah, lembur, and then segala macam. Nah, tamu aku spesial banget hari ini, yang muda-muda dan bener-bener berjiwa muda. Pengen ketemu sama Doi adalah ada Solika Nurhudayani. Beliau ini adalah Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan. Kak Lika, apa kabar? Baik ya, sehat ya? Sehat, Oke, ada juga Hari Septanto, Kepala Divisi Pengelolaan Investasi dan Likuiditas. Kak Hari, apa kabar? Baik Kak Doi. Baik ya? Ya. Oke. Karena kita kabar baik, kita tidak akan ngumumin berapa saldo kita, bagaimana cara kita mengelolanya. Tapi adalah mungkin yang akan menarik bagaimana cara aku menyimpan uang. Tadi agak lebay memang, agak dramatis. Karena itu yang dicari sama viewers, sama viewers, untuk tahu berangkasnya kado aja segede itu berapa ya uangnya. Nah, tapi kalau balik lagi ngomongin tentang LPS, karena teman-teman adalah orang yang ada di LPS, mungkin aku penasaran, sebenarnya LPS itu apa? Hari ini di tema obrolan kita, mengapa kita harus menabung di Bank Persembahan dari LPS, Live on Radio, kita akan ngebahas LPS itu apa dulu sih? Dari Mas Hari atau Kalika dulu? Mungkin boleh dibantu supaya aku tahu sebenarnya LPS itu apa. Aku cuma taunya nih sebelum browsing persiapan talkshow ini kan aku lakukan 6 bulan ya. Jadi untuk mencari tahu tentang kalian, apa dulu nih? Aku cuma tahu lembaga penjamin simpanan, that's it. Siap Kak Doi. Mungkin sebelum masuk ke jawabannya, mungkin saya sedikit pantun boleh Kak Doi? Boleh, cakep. Oke, nah ada cakep ya, biar lebih cair kita sepakat gitu ya. Kita akan ngomong cakep. Tadi saya lewat Badung itu sambil ngetik-ngetik di bus di handphone. Gitu ya. Oke. Kita mulai ya. Ke Badung membeli kembang. Cakep. Ke taman main PS. Cakep. Jangan ragu, jangan bimbang, ayo menabung di bank. Karena aman, ada LPS. Woi, boleh tepuk tangan yang lain? Oke. Biar kerja. Oke. Thank you Mas Bayu. Jadi LPS tadi ada beberapa kata kunci tuh, aman, biar percaya. Jadi LPS itu apa ya? Jadi dua sih yang saya ingin sampaikan. LPS yang pertama itu dia adalah lembaga negara. Oke. Jadi LPS itu didirikan oleh pemerintah tahun 2004 lewat undang-undang Kak Doi. Oke, bukan hanya iseng-iseng berarti ya. Iya, bukan iseng-iseng. Undang-undang itu kan udah dibahas di DPR. Betul. Undang-undang kastar tertinggi lah di Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 dan mulai beroperasi 2005. Oke. Kenapa dia didirikan? Itu drivernya waktu itu krisis. Jadi waktu krisis 98 itu biayanya kan sangat mahal ya. Iya. Karena semua orang nggak percaya itu ketika panik. Jangan satu bank. Waktu krisis tuh 16 bank Kak Doi. 16 bank jatuh atau namanya bank gagal. Bank gagal. Betul. Itu 16 bank. Oke. Semua orang panik sehingga menarik dananya di bank. Iya. Pada saat itu pemerintah menerbitkan namanya semua kewajiban bank itu dijamin oleh pemerintah. Itu mahal sekali biaya krisis 98. Belajar dari pengalaman tersebut, makanya ada mandat pembentukan namanya lembaga penjamin simpanan Kak Doi. Gitu. Akhirnya 5 tahun kemudian didirikanlah LPS tadi. Semuanya di banyak negara sudah berdiri sebelumnya. Berarti kita agak telat ya waktu itu. Agak telat. Di Amerika tuh udah jauh-jauh hari. Tapi memang awalnya tuh selalu kita perlu ditampar dulu, perlu ada krisis dulu gitu ya. Sangat nyata memang kayak gitu. Viral dulu baru diproses. Betul. Oke. Jadi lalu dari pemerintah, terus fungsinya nih yang lebih penting. Ya. 2 fungsi utama di undang-undang itu disebutkan. Yang pertama sesuai namanya tuh, lembaga penjamin simpenan apa simpanan? Simpanan dong. Simpanan nanti ada yang denger, saya nggak enak nih. Simpanan lembaga ya. Penjamin simpanan. Jadi kita menjamin simpanan. Jadi semua simpanan yang ada di bank, seluruh bank di Indonesia itu dijamin oleh LPS. Nanti detailnya kita akan bahas lebih dalam. Apa yang dijamin, seberapa besar dan seterusnya. Dan yang kedua kita juga aktif menjaga stabilitas sistem keuangan.
Artinya kalau ada nanti bank gagal, kita pastikan itu tidak menular ke bank lain. Jadi semacam kayak pemadam kebakaran lah gitu ya. Antisipasinya di situ. Betul. Jadi mungkin bisa aja banknya diselamatkan dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa tools, namanya tools resolusi penanganan bank gitu ya. Jadi kita aktif nggak hanya membayar preminya saja, artinya membayar simpanannya saja, tapi juga bisa jadi menyelamatkan bank tersebut dalam kondisi tertentu gitu Pak. Oke. Tapi mohon maaf, boleh mic-nya lebih dekat gitu. Siap. Jangan terlalu jauh, Siap, nanti tidak terdengar suaranya. Nggak siaran. Berarti Berarti harus sering-sering datang ke sini. Gitu-gitu. Oh iya benar-benar. Karena memang lama nggak pegang mic. Iya, pandemi kemarin kita sibuk cuman lewat Zoom doang, kadang kamera off pula ya. Oke. Nah, berarti menarik. Tadi ngomongin tentang premi, bank-bank ini bayar premi juga dan segala macam. Nanti akan dibahas ya. Tapi kalau ngomongin kenapa harus ada LPS, mungkin dari Kalika dulu. Bisa tambahin tadi memang adalah turning point-nya ketika Indonesia ada di kasus krisis keuangan di tahun 98. Walaupun agak lama, mungkin beberapa finers kayak 98 saya belum lahir kakak gitu. It's okay, ini adalah wawasan biar kamu tahu kenapa ada LPS atau starting point-nya ada di situ ya. Kalika. Ya mungkin nambahin kasus-kasus yang tadi ekstrim ya, katanya kan harus yang ekstrim-ekstrim benar. Nah, jadi kalau saya sih kebetulan waktu itu udah lahir ya 98. Oke. Nggak usah di-mention juga nggak masalah loh. Jadi nggak apa-apa. Tahu tuh kondisinya kayak gimana kan, orang-orang pada berbondong-bondong ke bank, takut uangnya hilang gitu, banyak penjarahan dan lain-lain gitu. Nah, selain itu kalau mungkin yang sekarang nggak ada ya, sekarang tuh mungkin masih banyak aja orang yang aduh mau nyimpen di bank, uangnya kan nggak kelihatan ya gitu. Maksudnya jadi ditaruh aja di bawah kasur atau di mana gitu. Nah masalahnya ntar kalau kebakaran, udah kan uangnya ludes lagi. Kemakan rayap tuh viral kemarin, ya ampun, uangnya banyak banget buat haji ya kan. Bener. Kemakan rayap, kemalingan gitu kan. Nah, udah itu nggak ada yang jamin kan gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya itu, kalau misalnya kita nabung di bank, ada fungsinya LPS itu. Jadi kita menjamin simpanan nasabah. Nah, kalau misalnya ada kejadian kayak dulu lagi nih yang tahun 98 itu, nggak usah khawatir lagi karena simpanannya dijamin. Jadi nggak usah ketakutan. At least masyarakat tahu arahnya harus kemana kalau sekarang ya. Mungkin beberapa memang usia-usia baby boomer masih menyimpan uangnya di bawah bantal atau bahkan kayak bawah tanah sekalian. And then kayak baru kejadian setelah viral kemarin ada yang udah kemakan rayap terus kebakar dan segala macamnya gitu. Karena memang ada antipati atau mungkin rasa trust issue kalau anak sekarang bilang. Betul. Jadi kayak kurang percaya di bank nanti kayak susah. Nanti kejadian lagi kayak tahun dulu-dulu segala macam, nggak tahu harus ngurus kemana. Tapi tadi penjelasan dari Kalika dan juga Kak Hari bahwa semua itu kalau sekarang itu sudah ada lembaga penjamin simpanan. Dan berarti semua bank itu ada under LPS, dalam artian adalah bersinergi berarti ya? Iya. Oke. Jadi di undang-undang itu tadi selain yang Kak Hari bilang kita didirikan berdasarkan undang-undang, nah di undang-undang itu juga ditulis seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, itu yang berkedudukan di Indonesia itu dijamin simpanannya oleh LPS. Jadi ada bank umum, ada yang konvensional, ada yang syariah, kemudian ada juga BPR, itu juga BPR konvensional, BPR syariah itu simpanannya dijamin oleh LPS. Oke, apalagi di Bali kan banyak BPR ya, dan BPR. juga bank-bank yang lainnya. Berarti itu yang menandakan bahwa memang semua perbankan atau BPR dan yang tadi itu sudah bekerja sama atau paling simpel ngomongnya adalah syaratnya mereka sudah gabung di LPS. Jadi untuk menjamin masyarakat memiliki rasa aman dan juga nyaman ketika di bank. Nah, aku ke Mas Hari ngomongin tentang di bank. Tadi kan ayolah nabung di bank, di bank. Mungkin penting gak penting dalam artian adalah teman-teman aku kan masih kuliah nih, kayak penghasilan gak terlalu banyak, mungkin ada dari dia cuman dari part time di coffee shop, bahkan part time di radio. Seberapa penting menurut Mas Hari dari teman-teman LPS untuk memiliki pikiran bahwa ayo nabung di bank? Kenapa penting menabung di bank? Jadi Indonesia itu negara kepulauan gitu ya. Mohon maaf Mas Hari. Nah, cakep, lebih dekat. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kita punya banyak bank dari ujung sampai ujung gitu ya. Betul. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas itu menyimpan tadi dananya di bank. Bank itu bisnis trust, bisnis kepercayaan. Betul. Makanya perlu ada sistem penjaminan tadi sehingga teman-teman semakin nyaman ketika tadi menabung untuk tujuan apa? Dalam jangka panjang untuk menikah, untuk pergi haji atau untuk liburan, itu dipastikan dananya aman gitu ya. Jangan sampai kita tadi menabung pagi kerja 8 jam, 9 jam nyimpen di bawah mana gitu kemalingan, hilang gitu aja kan, gone. Sayang gitu effortnya. Jadi
mulai dari kecil bahkan kita dididik Bang Bing Bung Yo kita nabung itu kan kalau saya bilang ketahuan nih usianya nih. Nah iya betul. Aduh yang tipe Puspa punya cucu nih. Oke, terus. Jadi itu mulai diedukasi menabung, nanti level selanjutnya investasi tentu saja. Jadi mulai dari menabung itu level paling bawah lah untuk dana berjaga-jaga kan. Nanti kalau kita sakit dananya ada, jadi kita pastikan karena untuk berjaga-jaga ya ditempatkan di tempat paling aman gitu ya. Tempat paling aman di Indonesia ya di bank. Karena udah bank juga relatively sekarang bisa diakses bahkan pakai mobile phone gitu, saldonya real time dan juga dijamin oleh LPS kalau kenapa-napa gitu Kak Doi. Jadi sistem pengamanannya itu berlapis kalau untuk bank. Gitu. Jadi dengan alasan seperti itulah kenapa bank itu bisa menjadi salah satu pilihan. Atau mungkin memang pilihan yang paling secure atau paling aman. Karena mungkin kadang celengan pun kalau lihat di TikTok ada yang viral isinya hilang. Iya kan Kak? Serius. Lewat dia yang bobok juga bisa ternyata wah kok berkurang isinya padahal aku masukin 100.000 kali sekian kayak gitu. Tapi ada juga yang memang yang hasilnya terkumpul. Tapi banyak yang akhirnya ngerasa nggak secure di rumahnya sendiri. Tapi dengan bank ini sendiri bahwa adanya LPS benar-benar ngerasa jauh-jauh sangat aman ya. Betul. Apa yang harus dilakukan masyarakat supaya paling tidak adalah mulai ada tergerak hatinya menabung dan ngerasa aman? Apa yang mungkin teman-teman LPS bisa jelasin bahwa aman yang seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Aku penasaran gitu. Dalam artian lah yang bisa dijelasin amannya seperti apa sih gitu. Yang kan ada beberapa orang yang ngerasa aduh belum aman di bank. Mungkin ada tambahan lagi dari Kalika bahwa apa yang menjaminnya seperti itu gitu? Ya kalau pertama kalau dari perbankan itu kan sekarang regulasinya udah jelas juga ya dan diawasi oleh OJK gitu kan. Jadi ada pengawasnya juga. Jadi bank itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu gitu supaya dia bisa tetap berjalan dengan baik gitu. Selain itu ya amannya itu memang selain kita tahu bank itu dia simpanan kita itu dijamin oleh bank, kita juga harus tahu hal-hal lain nih supaya kita merasa yakin bahwa simpanan kita dijamin gitu. Jadi pertama itu memang simpanan dijamin itu ada beberapa persyaratan gitu. Kalau aku 10 miliar gitu. Jadi maksimal itu yang dijamin 2 miliar per nasabah per bank. Bukan gitu. Pamer ya tadi ya Kak, sorry banget. Kalau misalkan aku kan sedang berimajinasi dengan pikiranku sendiri ya. Kalau 10 berarti yang dijamin adalah 2 miliar per nasabah. Per bank. Oh, kalau bapakku punya uang beda lagi dong. Dia bisa lagi. Iya beda. Bisa lagi. Jadi per nasabah berbank. Jadi misalnya Kak Doi punya tabungan, kan biasanya produk-produk simpanan itu ada tabungan, deposito, giro gitu ya kalau di bank umum. Jadi misalnya punya tabungan 1 miliar, depositonya 1 miliar. Nah, itu dijumlah dulu tuh tabungan sama deposito dijumlah pakai satu produk simpanan di bank itu dijumlah dulu maksimal 2 miliar itu dijamin oleh LPS gitu. Nah, selain itu supaya misalnya simpanan kita layak bayar kalau misalnya bank ditutup itu kita harus aware juga. Kita kan misalnya nabung di bank, kita pastiin uang kita yang kita tabung itu tercatat gitu kan. Kalau sekarang kan misalnya ada internet banking gitu, kita bisa ngeliat kan ada aliran dana masuk gitu. Nah, kemudian tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Nah, kalau tingkat bunga penjaminan itu kan kita kalau nabung di bank itu kan biasanya ada bunganya tuh tingkat bunga. Nah, biasanya tuh LPS ada secara reguler itu menerbitkan tingkat bunga penjaminan yang dijamin LPS gitu. Dan biasanya itu perbankan tahu kan? Iya, bank umum sama BPR itu beda-beda tingkat bunga dan kita mewajibkan mereka memasang gitu. Jadi di bank-bank ya. Jadi kalau misalnya Kak Doi mau ke bank gitu cek aja tingkat bunga penjaminan sekarang berapa sih gitu. Ntar lihat di situ tingkat bunga penjaminan LPS gitu. Jadi kita tahu gitu. Terus udah gitu yang dijamin tuh sampai berapa. Nah, satu lagi tidak menyebabkan bank tersebut bermasalah. Misalnya kita nggak punya kredit macet di bank itu gitu kan. Kalau misalnya kita pinjam ke bank terus kita nggak bisa bayar, mungkin nanti lama-lama misalnya kalau satu orang yang mungkin nggak terlalu pengaruh tapi misalnya banyak gitu nanti banknya kan kesulitan kan, nggak ada uang masuk lagi gitu. Nah, itu berarti kita termasuk kategori yang menyebabkan bank tersebut bermasalah gitu. Kalau kita nggak ada kredit macet, semuanya di bawah 2M itu langsung layak bayar gitu. Aku kayak sempat baca ini di Instagram deh, 3T itu 3T, iya. 3T berarti boleh dipertegas lagi? Tercatat, oke. Ya, jadi terus 3T itu tercatat pada tercatat pada data perbankan, kita di perbankan, kemudian tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, terus satu lagi tidak menyebabkan bank menjadi bermasalah. Aku cuma lihat 3T ini apa sih gitu, kayak baca sekilas, ternyata harus tercatat. Terus
Beda lagi dong. Tidak lagi. 3M sudah tidak dijamin karena tadi maksimalnya 2M ya Mas ya. Iya. Oke, per nasabah tapi itu. Jadi kalau bapakku punya 2M lagi ya beda lagi case-nya. Oh, I see. Terus selain itu adakah lagi? Kurang lebih sih itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ke bank itu lihat aja biasanya di pintu-pintu bank itu yang dilapisi kaca itu. Masuk, ada stiker itu. Kalau untuk supaya meyakinkan, wah ini emang bank gitu dan dijamin oleh LPS, jadi biasanya ada stiker itu, stiker LPS gitu. Karena kita minta bank masang itu. Gitu. Oke, penasaran tadi ngomongin tentang suku bunga penjaminan LPS saat ini seperti apa? Ya, atau aku perlu tahu nggak sih? Perlu tahu. Dan tapi itu reguler. Jadi kalau teman-teman buka website LPS itu secara reguler LPS mengupdate berapa bunga standar bunga yang dijamin oleh LPS. Jadi kalau tadi Mbak Lika sebutkan kalau bank umum, bank umum itu selain BPR ya, misalnya BRI, saya sebut merek aja ya, Mandiri. Nggak apa-apa semua pasang iklan di sini. Ya. Itu suku bunganya 4,25 sekarang, 4,25. Oke. Gitu. Jadi kalau kita naruh simpanan baik itu giro, tabungan, deposito berjangka dan seterusnya, itu maksimal 4,25 itu dijamin oleh LPS. Oh, gitu. Ya, kalau di atas itu namanya tidak dijamin, uninsured nanti di terakhir di reviewnya lah. Kalau ada sisa dana setelah likuidasi. Jadi harus pastikan bunganya tuh di bawah. Tadi kalau bank umum 4,25. Nah, 425. Kalau BPR beda nih. Gimana hitung-hitungannya? Kalau BPR tuh selisihnya sekitar saat ini di 2,5, jadi 6,75. Jadi kalau BPR lebih tinggi. Jadi kalau kita naruh di BPR kita boleh dapat bunga 6%, 6,5. Itu masih dijamin oleh LPS. Jadi pastikan bunganya memang di bawah bunga LPS. Gimana cara memastikannya? Bisa dilihat nanti di buku tabungan dan lain-lain. Bisa ditanyakan juga gitu. Dan itu penting kita tahu juga. Betul. Karena beberapa mungkin kayak ya jujur aja, aku kayak nggak notice ke sana juga sih. Betul. Oh gitu. Biasanya kan yang bunga tinggi secara produk ya, umumnya tuh deposito ya. Dan biasanya kita tahu deposito penawarannya berapa kan tahu. Iya. Tapi kalau taruhnya Finersto di tabungan, giro tuh umumnya kecil sih bunganya. Oke. Tapi aku sebagai nasabah itu sebenarnya aku dikenakan pajak itu nggak sih atau apa namanya? Tetap biaya itu nggak sih? Betul, ada. Oh, bunga ini, bunga kalau biaya ke LPS aku nggak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan. Kita hanya di undang-undang itu bank yang dikenakan bukan nasabah. Jadi bank yang membayar premi ke LPS. Iya, karena memang untuk kelanjutan nanti supaya tidak likuiditas tadi atau ketika likuiditas mereka ketika likuidasi itu bisa mereka bertanggung jawab kayak gitu ya. Oke, jadi as a nasabah kita nggak usah mikirin kita akan kepotong biaya karena memang tidak ada biaya untuk nasabah. Tapi itulah tugasnya perbankan. Tapi secara keamanan dan juga kenyamanan kita menyimpan uang ini sangat penting sekali karena pasti dijamin uang kita aman. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang saat ini, pertanyaanku, apakah semua di Bali deh, kita nggak usah ke Jakarta ya, bank di Bali atau juga BPR di Bali sudah tergabung dalam LPS? Atau sudah berapa banyak mungkin? Atau bisa di-share sama Kalika? Kalau BPR di Bali yang tergabung sama LPS berarti semuanya semua ya? Udah gitu. Ya? Karena syarat pertama? Iya, syarat pertama itu semua dijamin oleh LPS gitu Bang. Kalau yang mungkin diselamatkan, nah tadi kekerjaannya Mas Ari karena dia megang data ya, yang dilikuidasi ada nggak? Berapa ada. Atau yang masyarakat sudah diselamatkan oleh dengan adanya LPS? Koreksi nanti kalau angkanya salah Mbak Lika. Tapi kalau bicara BPR nih, bank di Indonesia tuh banyak sekali Kak Doy. Jadi kalau BPR tuh ada 1.600 di Indonesia ya. Banyak sekali. Baru tahu saya. Iya. Dan jumlah bank umum, tadi kan bank umum itu lebih sedikit karena kan besar-besar, ada 110. Jadi kalau di total sekitar 1.700-an jumlah bank di Indonesia. Walaupun mungkin yang terkenal cuma 10 atau berapa yang kita tahu. Betul. Itu kan khawatirnya kalau ada bank gagal besar gitu ya di satu bank kan panik kan. Nah itu yang fungsi LPS itu mencegah dampak pemburukan di bank lain gitu yang nggak kenapa-napa malah jadi kebakaran kan. LPS ini semacam hero yang akan muncul ketika ada sesuatu doang sebenarnya. Betul. Jadi ketika nggak ada sesuatu kalian nggak pernah kelihatan ya. Cenderungnya pengawasan aja kita surveillance, ngawasin bagaimana bank itu nggak gagal lah. Gitu. Tapi kalau yang tadi bank dilikuidasi itu angkanya kalau nggak salah sekitar 190 ya. 119 yang udah dilikuidasi. Jadi 118 BPR, satu bank umum. Itu dari range tahun berapa? Tahun ini doang atau tahun 2020-an atau berapa? Dari sejak LPS berdiri. Dari LPS berdiri. 2005 sejak beroperasi. Umum ya kalau nggak salah 118 BPR. Mungkin beberapa teman-teman bisa melihat di media beberapa bank yang mungkin dilikuidasi dan segala macam yang akhirnya diselamatkan oleh LPS. I see. Jadi ya seperti aku bilang tadi, memang LPS ini akan berfungsi atau dia viral ketika dia baru muncul ketika ada bank likuidasi. Karena penyelamatnya ada di situ ya. Kayak kalau di film kan sekarang ada tuh Guardian of Galaxy. Kalau di depan tuh ada OJ
OJK yang ngawasin, BI di tengah-tengah. Nah LPS tuh kalau di sistem bola tuh lebih di belakang, jagain ujungnya nanti pemerintah gitu, kipernya gitu. Kita jagain jangan sampai kebobolan nih sistem keuangan di Indonesia. Kurang lebih gitulah ilustrasinya. Iya. Gambaran sederhananya kayak gitu. Betul. Cuman berarti intinya kamu tahu bagaimana dan siapa yang menyelamatkan kamu dan kalau mau selamat gimana mekanismenya. Intinya kayak gitu betul. Oke. Nah kalau ngomongin juga yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi kalau misalkan tempat bank itu dilikuidasi sebelum, sometimes kan ada beberapa orang kayak nggak aware ya, tapi biasanya itu akan dipublish oleh siapa? Bank itu dilikuidasi, dipublish dulu oleh berita online dulu, atau misalkan ketika ini terjadi apa yang harus kita lakukan? Biasanya di website LPS juga ada pengumumannya kan, bank dilikuidasi gitu oleh LPS. Nah, pokoknya yang pertama itu tenang dulu gitu loh, jangan panik gitu, karena ya itu ada LPS gitu kan, aman, tenang, pasti gitu. Nah, pokoknya jangan terprovokasi lah gitu. Kadang ngomongan tetangga lebih kejam ya Bu ya. Biasa kan, ngomongan netizen ya. Takut. Terus. Nah, terus udah gitu, jadi kita bisa cek informasinya di website LPS. Nah, biasanya itu memang kalau misalnya bank kita dilikuidasi, itu ada proses namanya rekonsiliasi dan verifikasi. Jadi nanti LPS datang, LPS masuk, ngecek data simpanan nasabah, nanti ada pengumumannya gitu. Nasabah bisa mengambil simpanannya di mana. Nah, itu semua diumumin di website LPS gitu. Jadi itu udah proses yang reguler lah. Kalau misalnya bank ditutup, LPS masuk melakukan verifikasi atas simpanan-simpanan nasabah yang tadi itu ngecek 3T-nya gitu kan. Nah, nanti kalau keluar sebagai simpanan layak bayar, itu nanti ada pengumumannya juga di LPS. Layak bayar berarti ada yang nggak layak bayar? Yang tadi misalnya dia nggak memenuhi. Kepo banget nih hidup saya. Oke. Tapi secara proses itu butuh biasa waktu berapa? Kan orang kalau udah bener kata Kalika bahwa jangan panik dulu. Cuman sometimes in real life kayak mereka tuh pasti panik ya, karena aduh balik nggak ya. Biasa butuh proses berapa lama Kak? Sepengalaman selama LPS berdiri? Maksimal sih 90 hari ya sejak banknya dicabut izin usaha. Jadi kurang lebih 3 bulan ya maksimal. Tapi itu maksimal ya. Jadi biasanya kita sekarang sih udah lebih cepat lagi gitu. Karena perkembangan data gitu ya sekarang, jadi proses verifikasinya itu bisa lebih cepat Kak Doi. Karena kemarin-kemarin verifikasi yang agak lama biasanya. Sekarang kan kita udah bisa akses data simpanan nasabah gitu kan. Jadi mungkin nggak detail tapi kita bisa tahu gitu gambarannya. Kalau di bank itu butuh simpanannya berapa sih gitu, kita butuh dananya berapa gitu. Jadi kurang lebih ya itu bisa mempercepat proses verifikasi itu gitu. Kalika dan juga Mas Ari, aku penasaran apa yang mungkin selama ini kalian sering dengar salah kaprah di masyarakat tentang LPS, atau mungkin apa yang masyarakat mungkin gak sadar atau gak notice adanya LPS? Apa yang salah kaprah? Misalkan makanya LPS sosialisasi nih supaya masyarakat lebih aware. Why? Kenapa? Apakah masih banyak masyarakat yang memang kadang tidak terlalu peduli atau seperti apa sih sebenarnya dari Mas Ari? Ya kalau dari berita aja gitu ya. Belum lama tadi kita sebutkan tahun lalu tuh ada orang yang menabung, dia menyimpan dananya hajinya tuh di bawah bantal gitu ya. Jadi masih ada masyarakat kita yang mungkin belum terakses informasi terkait itu tadi bahwa menabung di bank itu aman, sehingga penting karena fungsi menabung di bank nggak hanya buat diri sendiri ternyata. Uang di bank itu kan untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat terakhir kan pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%, kita ingin menjadi negara maju, ya savingnya itu harus berkembang di Indonesia, sehingga dananya itu nanti buat bangun jalan segala macam itu kan. Jadi kita nggak hanya berhutang dari dalam tanda petik ya luar negeri gitu ya. Jadi kita dari dana dalam negeri dari orang-orang yang menyimpan di bank itu nanti dananya ya untuk pertumbuhan ekonomi juga ujungnya Kak Doi. Gitu. Jadi secara nggak langsung atau tidak langsung kita juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan saving society lah orang nyebutnya. Jadi jadi masyarakatnya sudah tingkat menabungnya sudah tinggi lah di Indonesia gitu. Tapi tetap juga harus perlu ditingkatkan lagi. Betul terus ditingkatkan. Makanya ada tagline OJK LPS itu sama, ayo menabung di bank. Karena kan di ujungnya ya dijamin sama LPS loh gitu. Kita sama tuh di titik itu, ayo menabung di bank gitu kan. Bagaimana dengan inflasi? Mungkin beberapa orang nih belakangan sering aku kan kadang suka pas ngobrol atau sosialisasi kayak pura-pura nggak tahu, itu kayaknya lebih enak ya daripada kita kayak komen tapi mereka tuh kayak kekeh gitu. Oh nanti ada inflasi dan segala macam. Gimana? Ya, kalau tujuan menabung memang tujuannya bukan untuk inflasi. Kalau untuk inflasi kita investasi Kak Doi. Jadi menabung itu untuk dana berjaga-jaga umumnya. Itu yang aku butuhkan jawabannya. Karena kalau kita mau bunga tinggi segala macam,
nanti tidak dijamin oleh LPS, khawatirnya tinggi kan. Jadi pastikan kalaupun menabung di bank karena tujuannya untuk tadi utamanya untuk dana berjaga-jaga aman, bunganya itu untuk bank umum 4,25, BPR kalau mau tinggi ya di BPR naruhnya. Betul. 675 kalau tujuannya mau hedge inflasi kan sekitar 4-5% gitu ya. Jadi kalau mau 4-5% di BPR mungkin ya. Tapi balik lagi kalau kita ingin tujuannya untuk inflasi, orang biasanya ke investasi kan. Investasi. The next levelnya tuh nanti ketika edukasi menabungnya sudah baik, next levelnya nanti ke teman-teman finance, ya investasi juga penting gitu ya. Selain level pertama kita udah aman nih di level savingnya, nanti next levelnya investasi juga harus hati-hati loh. Betul. Banyak instrumen berbahaya di sana. Betul, gitu, betul. Apalagi kalau nggak tahu. Ada tambahan kali Kak? Iya, satu lagi kan kalau tadi kata Kak Hari kan berjaga-jaga ya. Jadi kan kalau kita nabung di bank itu aksesnya kan lebih gampang ya. Jadi dibanding misalnya kalau investasi ya, mungkin kalau misalnya ada orang macam-macam kan investasi, ada yang saham mungkin, atau ada lagi yang beli emas gitu kan. Jadi misalnya butuh uang, harus jual sahamnya dulu gitu, atau harus jual emasnya dulu, atau mungkin ada investasi properti kan, jual rumah sulit ya gitu kan mungkin sekarang. Nah kalau keyword itu berjaga-jaga, jadi ya seketika kita butuh kalau di bank itu kan bisa tinggal diambil gitu kan, jadi cepat. Nah udah gitu ya kita memastikan ya uang yang udah kita yang tadi tuh udah 9 jam sehari gitu-gitu tercatat lah gitu, terrecord gitu. Jadi oh saya kerja nih ada hasilnya nih di bank kelihatan gitu. Oke, setuju sih. Oke, ini last segmen sudah ada reminder. Apa yang ingin disampaikan untuk Finers yang lagi dengerin? 3 sih tadi poinnya. Yang pertama, ayo menabung di bank, teman-teman. Ayo menabung di bank. Jadi mulai diedukasi kalau udah punya anak atau tetangga segala macam yang masih menyimpan dananya mungkin di celengan segala macam, pindahin di bank. Khawatirnya kebakaran dan lain-lain. Tadi yang kedua, poin kedua, 3T harus diingat. Tadi T yang pertama, tercatat. Gimana ngecek tercatatnya? Sesekali lihat di internet banking atau dicetak aja tuh buku tabungannya. Sesekali, sebulan sekali dan seterusnya. Oh, udah tercatat nih. Khawatirnya kalau dititipin ke siapa gitu ternyata nggak dicatat. Pastikan itu tercatat di sistem bank. Karena LPS syarat yang pertama itu. Yang kedua, tidak melebihi suku bunga LPS tadi. Bunganya tadi Bank Umum 4,25, BPR 6,75. Sorry. Yang terakhir tidak menyebabkan bank gagal atau tidak kredit macet tadi. Ya betul, tidak ada kredit macet, misalnya ada KPR kita di sana gitu belum lunas, nanti dulu harus dihitung dulu utang piutang dan seterusnya. Gitu. Usah ngadi-ngadi ya di situ ya. Oke, dari Kalika ada tambahan Kak? Aku nambahinnya itu yang tadi ayo nabung di bank ya kan. Kalau sekarang anak muda zaman sekarang kan kita kasih kontribusi nih gitu kan, kayak mungkin kita nabungnya di Jakarta gitu atau di Bali, nanti uangnya bisa nyampe di sana membangun ekonomi kalau di bank kan jaringannya banyak, penyalurannya di mana-mana gitu. Jadi ya sebagai anak muda gitu kan, karena Finers ini kan kebanyakan muda-muda. Nah itu kita membantu pemerintah dalam pembangunan lah gitu. Oke, baik infrastruktur dan segala macamnya. Makanya kita nabung kan, kalau uangnya kita kekepin aja nggak kemana-mana uangnya, malah bisa berpotensi hilang. Betul. Gitu. Atau makan rayap seperti aku bilang tadi. Oke. Wah, obrolan ini luar biasa. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi. Karena waktu kita cuma 30 menit, nggak berasa udah 30 menit ya. Dan mudah-mudahan buat Finers juga yang dengerin obrolan ini, mudah-mudahan sekali lagi harapanku adalah obrolan ini bermanfaat. Paling tidak bisa ngasih point of view yang berbeda ketika kamu ngomongin tentang perbankan atau menabung. Tadi ada ajakan ayo menabung di bank dari LPS, ada lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanan kamu yang pastinya membuat kamu merasa aman dan juga nyaman. Dodi Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.